Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, pada presentasi yang kedua ini izinkanlah saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan materi dengan judul pengaruh iptek dan sistem komunikasi terhadap pengembangan media pembelajaran PAI pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI. Dosen pengampu Dr. Hajah Samsul Susilawati MPD. Adapun pembahasan ada 3 poin. Yang pertama, pengaruh iptek terhadap pengembangan media pembelajaran PAI. Kedua, pengaruh sistem komunikasi terhadap pengembangan media pembelajaran PAI. 3, dampak iptek dan sistem komunikasi terhadap pengembangan media pembelajaran PAI. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, telah menciptakan tradisi dan budaya baru dalam peradaban umat manusia. TIK yang ditopang oleh teknologi elektronik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan. Pertama, pengaruh iptek terhadap pengembangan media pembelajaran PAI. Ilmu pengetahuan merupakan himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang disimpulkan secara rasional dari hasil-hasil analitis kritis terhadap data-data yang diperoleh melalui observasi pada fenomena alam. Teknologi merupakan ilmu pengetahuan yang ditransformasikan ke dalam produk, proses, jasa, dan struktur organisasi. Sedangkan teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum, yaitu teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, televisi, peralatan rumah tangga elektronik, dan piranti genggam modern atau ponsel. Sedangkan media pembelajaran adalah alat, metode, teknik yang digunakan dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan murid dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dalam pendapat lain, media pembelajaran diartikan sebagai alat yang membantu pengajar untuk menyampaikan kepada pelajar mengenai fakta-fakta, keterampilan, sikap, pengetahuan, pengertian, dan penghargaan. Adapun kegunaan media pembelajaran yaitu untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik. Sedangkan media pembelajaran pendidikan Islam dimaknai sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan bahan serta materi tentang Islam kepada peserta didik agar terwujudnya kepribadian muslim yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam di keluarga dan masyarakat. Adapun klasifikasi media pembelajaran dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, antara lain 1. Media visual. Contohnya grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, dan sebagainya. 2. Media audial atau audio. Contohnya radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan sebagainya. 3. Projected still media seperti slide, overhead projector, infocus, dan sejenisnya. 4. Projected motion media
seperti film, televisi, video, komputer, dan sejenisnya. Pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT) merupakan salah satu solusi alternatif untuk menyikapi problematika terkait mutu dan relevansi pendidikan, yang menurut beberapa hasil penelitian dapat memberikan keuntungan bagi dunia pendidikan. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri pada tataran praktisnya, banyak sekali persoalan yang terjadi terkait pemanfaatan ICT dalam pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan Islam, baik yang berkaitan dengan finansial, infrastruktur, bahkan sumber manusianya sendiri. Pendidikan berbasis ICT hanya akan berhasil apabila dikelola dan ditangani dengan terencana, sistematis, dan terintegrasi. Pembahasan kedua terkait pengaruh sistem komunikasi terhadap pengembangan media pembelajaran PAI. Adapun kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama, common dalam bahasa Inggris. Komunikasi adalah upaya untuk membangun kesamaan makna antara pengirim pesan, sender, dengan penerima pesan, receiver. Sedangkan teknologi komunikasi adalah perangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software, proses dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi dengan tujuan agar komunikasi berhasil atau komunikatif. Teknologi komunikasi dapat berupa telepon, radio, televisi, audio, email, Facebook, dan Twitter, dan lain sebagainya. Adapun sistem komunikasi pada dasarnya adalah himpunan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengkomunikasikan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain. Sistem komunikasi dapat mengirimkan informasi dalam bentuk teks, grafik, suara, atau tampilan peraga, video. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan atau akuisisi, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Etika komunikasi di dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qaulan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan mereka yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar atau qaulan sadida. Kecakapan behavioral atau kecakapan pada tingkat perilaku. 1. Keterlibatan interaktif. Interaktif involvement. Ini meliputi sikap tanggap, sikap perseptif atau kepekaan, dan sikap penuh perhatian, attentiveness. 2. Manajemen interaksi, interaction management. Kecakapan yang membantu seseorang mampu mengambil tindakan-tindakan yang berguna bagi seseorang untuk mencapai tujuan komunikasi. Keluasan perilaku, behavioral flexibility. Kecakapan ini membantu seseorang untuk melaksanakan berbagai kemungkinan perilaku yang dapat diambil untuk mencapai tujuan komunikasi. Mendengarkan atau listening. Kecakapan membantu seseorang untuk dapat mendengarkan orang yang berkomunikasi dengannya, tidak hanya isi tetapi juga perasaan, keprihatinan, dan kekhawatiran yang menyertainya. Gaya sosial atau social style. Kecakapan yang membantu seseorang dapat berperilaku menarik,
khas dan dapat diterima oleh orang yang berkomunikasi dengan orang tersebut. 6. Kecekapan. 6. Kecemasan komunikasi, communication anxiety. Kecakapan yang membantu seseorang dapat mengatasi rasa takut, bingung, dan kacau pikiran, tubuh gemetar, rasa demam panggung yang muncul dalam komunikasi dengan orang lain ataupun yang muncul ketika komunikasi dengan orang lain. Pembahasan ketiga, dampak iptek dan sistem komunikasi terhadap pengembangan media pembelajaran PAI. Berbicara tentang pengaruh atau dampak penggunaan TIK dalam pembelajaran PAI, mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh Jasman Shah pada 5 SMA negeri di Kabupaten dan Kota Sukabumi. Hasilnya yaitu memudahkan guru dalam menyampaikan materi ajar, evaluasi pembelajaran lebih praktis dan efektif, memudahkan siswa memahami materi yang abstrak, berhasil meningkatkan motivasi belajar siswa, menghilangkan penghalang yang sering dirasakan dengan media pembelajaran konvensional, memudahkan siswa menemukan informasi dan sumber belajar, meningkatkan hasil belajar siswa, dan membangun kemandirian siswa dalam belajar. Faktor pendukung dalam kegiatan pembelajaran PAI berbasis TIK. Di antaranya dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi, ketersediaan fasilitas TIK, kecepatan jaringan internet yang semakin baik, ketersediaan perangkat HP berbasis Android yang dimiliki siswa, dukungan orang tua dan lingkungan yang memadai. Penggunaan atau pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran. Memudahkan peserta didik dalam mengakses sebuah informasi pengetahuan, mengirim tugas-tugas sekolah lewat email, WhatsApp, Google Classroom, dan sebagainya. Selain peserta didik, guru juga dimudahkan dalam menyampaikan pembelajaran. Dampak positif yang ditimbulkan terhadap penggunaan media, teknologi informasi atau ICT. Di antaranya, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis dalam bentuk kata-kata tertulis ataupun lisan belaka, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas gambar, film bingkai, film atau model. Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film atau gambar. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time lapse atau high speed fotografi. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, foto, maupun secara verbal. Objek yang terlalu kompleks seperti mesin-mesin dapat disajikan dengan model diagram dan lain-lain. Konsep yang terlalu luas seperti gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-lain dapat ditampilkan dalam bentuk film, bingkai, atau gambar. Selanjutnya, dampak aktivitas pembelajaran terhadap peningkatan kemampuan peserta didik. Refit B menjabarkan dampak aktivitas pembelajaran terhadap peningkatan kemampuan peserta didik, yaitu meliputi 10% dari apa yang dibaca, 20% dari apa yang didengar, 30% dari apa yang dilihat, 50% dari apa yang dilihat dan didengar, 70% dari apa yang ditulis dan dikatakan, 90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan. Maka rancangan media dapat diarahkan untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran yang sesuai dengan aktivitas membaca, mendengar, melihat, menulis, mengucapkan, dan melaksanakan. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pemanfaatan iptek
khususnya yang terkait dengan ICT merupakan salah satu solusi alternatif untuk menyikapi problematika terkait mutu dan relevansi pendidikan yang menurut beberapa hasil penelitian dapat memberikan keuntungan bagi dunia pendidikan. Terkait komunikasi guru dengan siswa dapat dianalogikan seperti halnya simbiosis mutualisme, yaitu peran saling menguntungkan satu dengan yang lain. Jika salah satu komponen saja yang aktif, tentunya tidak akan menghasilkan dampak yang maksimal. Pengaruh atau dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran PAI diantaranya memudahkan guru dalam menyampaikan materi ajar, evaluasi pembelajaran lebih praktis dan efektif, memudahkan siswa memahami materi yang abstrak, meningkatkan hasil belajar siswa, dan membangun kemandirian siswa dalam belajar. Adapun sedikit saran, pemanfaatan iptek dan sistem komunikasi dalam pembelajaran PAI memberikan otoritas dan tanggung jawab kepada guru untuk menetapkan apa dan bagaimana ia membimbing siswa kepada proses pembelajaran yang bermakna. Tentunya dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK, guru tidak bisa terlepas dari kompetensi yang harus dimilikinya, yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari kelompok 2, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.